Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar arsitektur hijau dengan pendekatan green building. Pada konsep perancangan, yaitu menggunakan ide arsitektural block. Blok atau pengunci merupakan istilah yang saya gunakan pada desain ini untuk ketertutupan terhadap aktivitas manusia di dalam dan di luar bangunan. Penggunaan material blok seperti glass block, roasted beton, dan bata interlock diperbanyak dalam bangunan ini untuk mengurangi material sisa yang terpotong dalam proses pemasangannya. Tujuannya adalah mengurangi semaksimal mungkin limbah bangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, baik itu saat proses konstruksi maupun perawatannya. Dasar pemikiran dan pertimbangan perancangan, yaitu karena adanya isu global warming dan kerusakan lingkungan. Pada bangunan ini saya terapkan beberapa poin dari kriteria green building, yaitu efisiensi dan konservasi energi, manajemen lingkungan bangunan, kualitas udara dan kenyamanan ruang, sumber dan siklus material, dan konservasi air. Untuk perubahan bentuk massa yaitu mempertimbangkan respon-respon lingkungan yang ada di sekitar, yaitu pemisahan jenis aktivitas, kemudian pensejajaran bangunan untuk menghindari ruang-ruang yang tidak seharusnya terkena sinar panas matahari. Kemudian penambahan area servis dan pengurangan bentuk bangunan untuk sirkulasi udara. Didapatlah sirkulasi udara dalam bangunan dan inner court. Kemudian duplikasi bangunan memfasilitasi ruang kelas dan praktek. Kemudian penambahan area ruang serbaguna dan pengurangan area bangunan untuk area parkir. Didapatlah bentuk utama dari hasil perubahan bentuk massa mempertimbangkan respon lingkungan yang ada. Ini untuk penerapan dari kriteria green building tadi. Ini saya menggunakan solar panel untuk pemanfaatan energinya, kemudian sumur resapan dan pemanfaatan air untuk konservasi air, kemudian ada pemilihan material untuk kenyamanan ruang, yaitu bentuk, posisi, dan vegetasi. Untuk kebutuhan listrik ini saya gunakan solar panel untuk mengkapasitaskan 30% kebutuhan listrik. Dari hasil perhitungan itu saya gunakan 26 unit solar panel dan 12 unit baterai. Untuk sumur resapan saya gunakan magna tank. Kenapa saya gunakan magna tank? Karena pada magna tank ini bagian atasnya bisa diisi material urugan sehingga dapat difungsikan sebagai lapangan upacara pada kasus ini. Untuk pemanfaatan air ini saya gunakan roof water tank. Jadi penampungan dari atap pelana ini dialirkan ke roof water tank dan kemudian dialirkan ke WC atau toilet yang ada di bawah roof water tank itu. Saya gunakan down feed system sehingga tidak perlu menggunakan listrik untuk menjalankannya. Kemudian struktur yaitu saya gunakan sistem modular karena yaitu tadi mempertimbangkan dan untuk mengurangi limbah konstruksi. Sehingga proses konstruksinya menjadi lebih cepat. Untuk material ini saya gunakan glass block karena untuk memaksimalkan pencahayaan, dan juga material glass block ini
bersifat precast, jadi pemasangannya juga cepat. Nah, untuk bentuk posisi ini saya sejajarkan dengan matahari, dan juga saya beri celah untuk angin bisa masuk dan sirkulasi udara juga bebas pada bangunan ini, sehingga kenyamanan ruang yang ada di bangunan ini terbilang nyaman. Kemudian untuk vegetasi ini saya terapkan pada taman di belakang, dan juga saya gunakan green roof untuk meredam panas pada gedung belakang, yaitu gedung E. Nah, ini untuk peletakan sistem utilitas. Nah, di sini terdapat titik-titik tempat sampah, septic tank, groundwater tank, limbah organik, limbah non organik, tempat baterai, genset dan pompa, kemudian area untuk penempatan magna tank, dan kemudian saluran drainase dan penangkal petir. Nah, ini untuk pengaplikasian green roof dan solar panel pada gedung E. Green roof ini juga saya terapkan pada gedung D. Nah, ini untuk detail instalasi green roof terdapat beberapa lapisan, yaitu waterproof, semen pelindung, drainase sel, geotekstil, media tanam, dan kemudian bisa ditanami. Kemudian untuk detail instalasi solar panel, yaitu terdapat base atau pijakannya, kemudian baut untuk menempelkan baja ke beton ini, saya gunakan anchor bolt. Kemudian baja ringan untuk frame tempat peletakan solar panelnya, saya gunakan kanal lower frame atau kanal C, dan kemudian bisa ditaruh solar panel monokristalin dengan jumlah 26 lembar. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.